Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast pertama kami. Jadi kami akan membahas tentang salah satu budaya di Indonesia, yakni cincowong. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kanesha Naja. Di sini saya akan ditemani oleh rekan saya, yakni Saya Syafril Yanisa. Jadi di sini juga kita ditemani oleh 6 narasumber yang betul. memberikan informasinya ya, Syafril. Oke. Iya dong, Nes. Buat para narasumber, silahkan memperkenalkan dirinya. Oke, aku mulai ya. Nama aku Jahran William Zulfikar. Aku Abia Iza. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asfal. Saya Muhammad Musa Rizky. Saya Brilian Mustika Sari. Saya Dira Natalia. Oke, Nes. Sekarang kita mau ngebahas tentang kebudayaan apa sih, Nes? Kebudayaan namanya cincowong nih. Kamu udah pernah sih? Cincowong tuh asalnya dari mana sih? Penasaran nggak sih? Kita langsung bahas aja nggak sih? Barangkali ya. Karena kan penasaran, mau tahu lebih lanjut? Iya, benar-benar. Kan apalagi kebudayaan Indonesia ini kayak banyak gitu nggak sih, beragam. Dan kayaknya cincowong tuh kayak maksudnya belum pernah kita dengar nggak sih? Gimana kalau langsung aja tanya-tanya ke narasumbernya? Ya, benar banget. Silakan para narasumber memberikan informasinya. Apa sih cincowong itu? Oke. Maaf sudah. Ada jaringan, kendala jaringan. Bentar. Oke, di sini aku mau jelasin nih apa itu cincowong. Jadi cincowong itu merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Itu tepatnya di Desa Luragung Lande. Nah, cincowong ini merupakan seni ritual untuk meminta hujan dengan media jejelmaan atau orang-orangan perempuan berwajah cantik. Dan cara untuk memanggil arwahnya itu dengan alat pengiring buyung yang terbuat dari tanah liat, itu digunakan sebagai kendang. Dan juga ada ceneng atau bokor, itu digunakan sebagai ketuk. Nah, tradisi ritual cincowong ini dilaksanakan ketika kekeringan, masyarakat sedang mengalami kekeringan atau musim kemarau. Biasanya itu dilaksanakan setiap 3 bulan sekali. Jadi kalau misalkan 3 bulan udah nggak hujan gitu, atau maksimal 6 bulan gitu, itu biasanya mereka ngadain yang namanya cincowong. Nah, karena masyarakat Luragung Lande ini kan mata pencariannya sebagian besar itu jadi petani gitu ya, berladang gitu. Jadi dengan adanya tradisi cincowong ini sangat membantu mereka karena mereka mendapatkan sumber mata pencaharian yang sangat penting, yaitu air dapat digunakan sebagai untuk bertani tadi begitu. Oh, jadi tradisi ini itu sebagai salah satu udah turun-temurun buat para warga di sana ya, karena mereka kan rata-rata mata pencaharian itu sebagai seorang petani ya nggak sih? Jadi hujan itu udah kayak hal yang penting buat tanaman supaya subur, ya nggak sih? Iya, betul. Oke, nah sekarang kita lanjut aja nggak sih tentang kepo-kepoin lagi tentang tradisi cincowong ini? Ya, tadi kan juga udah disebutin sama Zahran tentang cara-caranya ini melalui media jelmaan. Menarik gak sih jelmaan tuh? Jadi gimana? Iya, bener banget. Prosedur lebih lengkapnya ini kan bikin kita kepo. Boleh dijelasin nggak? Oke, sekarang aku bakal jelasin bagaimana prosedur dalam upacara cincowong ini. Nah, sebelum upacara, biasanya para pemandu itu akan membaca doa yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, dia bakalan bilang, Abdi nuhunkeun ka Gusti supados dilungsurkeun hujan.
Setelah itu, ia akan memberikan sesuguhan atau makanan yang isinya itu ada telur asin, selutru, menyan, dan bunga kamboja yang bunga kamboja ini harus langsung dipetik dari kuburan. Nah, sesuguhan ini nanti itu yang akan dipersembahkan kepada arwah leluhur mereka. Nah, dalam pelaksanaannya, para pemandu ini terlebih dahulu merias boneka Cingcowong yang mirip seperti seorang putri. Setelah itu, setelah menghias, 2 orang perempuan akan memainkan instrumen musik yang selanjutnya 2 orang perempuan itu akan memegang tangga atau taraje yang ditidurkan dan ujung tangganya dihadapkan ke arah selatan. Nah, sambil instrumen musik itu dimainkan, pemandu Cingcowong ini akan mulai melangkahkan kaki ke atas tangga yang ditidurkan dengan sambil menggendong boneka Cingcowongnya. Setelah prosesi itu dilaksanakan, kemudian pemandunya itu akan duduk kembali dan dilanjutkan dengan seorang sinden yang akan menyanyikan lagu Cingcowong yang pemandunya juga akan menggerakkan boneka Cingcowong tersebut sambil diiringi lagu Cingcowong yang tadi itu. Gitu. Oh gitu, berarti menarik banget nggak sih cara-caranya? Dan ternyata perlu diketahui juga nggak sih banyak cara-cara yang sebelum-sebelumnya tuh nggak pernah didengar gitu di telinga, tapi ternyata cara-cara itu tuh ada gitu. Terus untuk pemandunya itu sendiri, kan biasanya baru kemarin tuh kayak contoh yang viral itu kan biasanya pemandunya tuh perempuan gitu ya. Nah untuk pemandu ini sendiri tuh Cingcowong sendiri tuh apa emang perempuan aja atau ada laki-lakinya juga? Tadi aku juga sempat lihat bentar sih di YouTube mengenai prosedur dari upacara tradisional ini. Dan kayaknya sih cewek doang ya. Apa mungkin kita perlu datengin narasumber yang langsung dari Kuningan aja ya? Ya, setahu aku juga Oh kan iya aku ya. asli dari Kuningan nih. Ya, setahu aku juga sih biasanya perempuan sih gitu. Cuman kalau Oh lebih gitu. lengkapnya misalkan diganti sama cowok gitu nggak tahu gitu. Cuman ke belakang gitu kok kalau pelaksanaan Cincong ini dipandunya itu sama perempuan. Ya, soalnya aku kepo aja gitu kan. Soalnya kan beberapa hari yang lalu itu kan viralnya itu kan perempuan gitu. Emang pemandunya itu cuma perempuan aja gitu. Kan, oh berarti Tahu aku juga ternyata pawang yang lebih sering cewek ya. ya. Oke. Terus apalagi nih Nes yang kamu kepo lagi Nes? Mungkin ini juga sih, soalnya kan tadi di prosedurnya kan pakai bismillah, pakai doa-doa juga kan. Dan itu merupakan doanya orang Islam, tapi dia mintanya ke arwah nenek moyang. Nah, ini bukannya nantinya bisa menimbulkan pro dan kontra dan kontroversi yang juga berkaitan nantinya dengan religi. Ya nggak sih, Syaf? Iya bener banget. Apalagi kan kalau tradisi-tradisi ini tuh kayak ada berbau sangkut paut dengan dukun ya nggak sih Nes? Sedangkan kan dalam agama kita itu kayak itu bisa dibilang hal musyrik lah. Nah, menurut para narasumber ini tuh sebenarnya tradisi ini tuh bertolak belakang nggak sih sama Islam yang kita pelajarin? Nah, menurut masyarakat ini kan ada 2 pandangan, ada yang berpandangan positif dan berpandangan negatif. Nah, sebelum itu, kepercayaan kepada tradisi Cincowong ini, masyarakat juga memiliki percayaan kepada cara meminta hujan yang diajarkan dalam agama Islam, yaitu sholat istiqo. Namun, kita tidak boleh saling menyalahkan kedua ajaran ini, baik yang diajarkan oleh Islam maupun yang diajarkan tradisi budaya nenek moyang. Sehingga kita harus saling toleransi dan menghormati kepada sesama. Nah, untuk masyarakat yang berpandangan positif sendiri mengatakan bahwa praktik ritual tradisi seperti Cincowong itu dianggap sah-sah saja. Karena mereka beranggapan bahwa untuk sampainya komunikasi kepada Tuhan diperlukan adanya perantara, yang dalam bahasa Islam dikenal dengan istilah wasilah. Menurut masyarakat yang berpandangan positif ini, wasilah tersebut seringkali terdapat di tempat-tempat suci atau sakral yang mereka datangi, maupun benda-benda keramat yang mereka anggap memiliki kekuatan magis. Nah, untuk pandangan negatif mungkin bisa dijelaskan oleh Miftah, rekan saya. Ya, jadi sudah dijelaskan bahwa untuk
pandangan positifnya itu sama aspal. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk pandangan Islam mengenai cincowong, tapi berdasarkan masyarakat yang berpandang negatif. Jadi masyarakat itu memandang bahwa tradisi cincowong ini merupakan tradisi yang musyrik, khurafat, dan juga tahayul. Karena dalam praktiknya itu mereka selalu meyakini adanya kekuatan lain, atau bisa dibilang di luar kehendak Allah. Seperti contohnya itu kan tadi meminta hujan. Nah, itu dia menggunakan media alat, bukan langsung meminta kepada Tuhan. Nah, kegiatan tersebut itu sering dicap atau diklaim sama masyarakat sebagai perilaku bid'ah. Seperti kita tahu itu bid'ah merupakan suatu kegiatan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah pada zamannya, tapi dilakukan oleh masyarakat untuk di zaman sekarang. Nah, berdasarkan pernyataan dari Kiai Didin Jamaluddin mengungkapkan bahwa tradisi cincowong ini bisa dikatakan musyrik karena tidak meminta langsung pada Tuhan, melainkan menggunakan media boneka dan beberapa alat musik dengan diiringi tembang atau syair lagu yang berbahasa Jawa dan juga berbahasa Sunda. Kalau untuk pandangan negatifnya seperti itu. Wah, berarti banyak banget ya pandangan-pandangan yang ada yang masyarakat yang positif, ada juga yang negatif gitu kan. Terus apalagi nih Nes, yang mau kita tanyain ke narasumber kita? Tadi kan udah dikatain tuh pandangan dari apa ya, ulama gitu ya, dari tokoh-tokoh agama. Kalau menurut narasumber sendiri, mungkin Mbak Adira itu, menurut Mbak Adira, budaya cincowong ini tuh memberikan dampak positif atau negatif sih untuk di kehidupan sehari-hari, utamanya yang berkaitan dengan agama Islam. Atau mungkin Misalnya narasumber kayak, lain. iya, misalnya kayak contoh atau apa ya, kasus-kasus yang sedang ramai beberapa minggu terakhir ini gitu, yang mungkin ada sangkut pautnya dengan adat tradisi ini. Iya, kayaknya ada deh. Apa ya? Boleh dijelasin nggak? Mungkin aku masuk ya. Jadi akhir-akhir ini di Indonesia ini ada topik yang lagi hangat banget diperbincangkan. Jadi ada peristiwa yaitu aksi pawang hujan yang digelar saat MotoGP Mandalika 2022 di NTB Indonesia. Jadi kasus ini tuh menuai banyak sekali kontroversi baik pro maupun kontra. Pada pihak pro, masyarakat ini mengatakan bahwa tindakan Mbak Rara ini tidak salah. Sebenarnya maaf untuk Mbak Rara ini si pawang hujannya ya. Jadi untuk yang pro, masyarakat ini banyak mengatakan bahwa tindakan Mbak Rara sebagai pawang hujan di MotoGP ini nggak salah dan justru tindakannya ini memperkenalkan budaya kearifan lokal Indonesia ke masyarakat luar. Sedangkan pada pihak kontra, banyak sekali yang menyalahkan tindakan dari Mbak Rara ini dan menyangkut pautkan ke teknologi dan agama. Sedangkan di teknologi ini untuk masalahnya yaitu kenapa kok harus pakai pawang hujan gitu. Sedangkan kita kan di era teknologi sekarang tuh punya namanya BMKG dan lain-lain gitu. Nah, sedangkan dalam sisi agama, hukum menggunakan pawang hujan dalam pandangan Islam ini menyebutkan bahwa percaya pada sesuatu yang dapat memberi mudarat selain Allah atau yang bisa memberi keselamatan selain Allah itu syirik. Jadi dalam ajaran Islam, ketika ada kemarau panjang itu disunahkan menunaikan salat istisqa atau salat minta hujan. Jadi menurut Islam aksi pawang hujan itu syirik. Mungkin untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh partner saya Adira. Oke, jadi untuk kontroversi kontra terhadap agama yang lain ini juga pawang hujan ini termasuk hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam karena ini juga termasuk dukun karena melibatkan jin juga di dalam pelaksanaan untuk mencegah adanya hujan ini. Nah, namun kenapa sih aksi menolak hujan ini bisa berhasil gitu? Jadi
adanya jin dan juga campur tangan dari makhluk hidup lain gitu. Kebanyakan ulama juga pun berpendapat bahwa meminta bantuan atau menunda hujan itu termasuk kegiatan yang haram dalam Islam. Umat Islam tidak diperbolehkan untuk meyakini dan juga membenarkan adanya pawang hujan ini gitu. Karena pawang hujan ini termasuk perbuatan yang di luar kekuasaan Allah. Ya, seperti itu. Iya, seperti itu. Oh, baik, terima kasih nih penjelasan dari teman-teman mengenai kasus-kasus yang baru-baru ini terjadi di Indonesia yang berkaitan dengan budaya cincowong ini. Jadi tadi kan Mbak Rara yang di MotoGP ini tuh pakai pawang hujan ya, berarti mungkin ada kaitannya kali ya, Syaf, ya, sama cincowong ini yang juga merupakan tradisi Iya, bener banget. penurunan hujan ya. Mungkin karena daerahnya beda, jadi mungkin namanya beda kali ya, Nes ya. Jadi setiap daerah itu punya nama-nama yang berbeda, ya nggak sih? Iya, ya benar. Berarti mau ada tradisi ataupun enggak, itu tergantung balik lagi ke masing-masing orang, ya nggak sih? Mau menganggap itu positif ataupun negatif. Jadi ya saling toleransi dan juga menghormati aja, ya nggak sih? Iya, benar banget. Mengenai benar atau salahnya itu tergantung orang yang meyakini tersebut. Aduh, nggak kerasa nih, Nes, kita ngobrol-ngobrol lama-lama gini, ternyata waktunya udah habis, ya nggak sih? Iya, wow, udah lama banget. Aduh, sedih banget. Kita harus berpisah dengan narasumber kita. Seru banget ya nggak sih? Sampai kita tuh lupa waktu. Iya. Duh, makasih ya narasumber atas pengalamannya, atas cerita-cerita tentang budayanya, tentang info-infonya, yang akhirnya tuh sekarang tuh kita jadi tahu gitu ya, Nes, ya, tentang budaya cincowong ini. Ya, apalagi utamanya berkaitan dengan agama kita, agama Islam. Oke, Iya, betul. Sampai di sini dulu podcast pertama kita ini. Kami dari caster maupun narasumber mohon maaf sebesar-besarnya atas informasi yang sudah kami berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.